Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di dua lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar. Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid. Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara hari ulang tahun ke-79 RI di IKN. Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi.
Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut. Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set tram otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang. Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 11 Agustus. Mereka bakal mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda IKN sehari setelahnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur dari Hotel Nusantara terlebih dahulu. Tapi yang pasti, transportasi pergerakan para menteri sejak dari Balikpapan akan diatur, termasuk pergerakan dari Hotel Nusantara ke Istana Garuda. Adapun kereta tanpa rel ini mulai diuji coba pada 10 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisi Dayak dengan eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis abu. Kementerian PUPR segera membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom di IKN Nusantara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Selain itu, tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, setelah tadi ada undangan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan lapangan di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan di upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan agar lapangan upacara di IKN siap digunakan. Dalam video yang dibagikan Instagram @ikn_id pada 9 Juli lalu, terlihat lapangan upacara IKN sudah siap dengan tiang bendera tinggi menjulang. Rumput hijau pun terhampar dan sudah memasuki tahap beautifikasi. Petugas HSE Istana Negara dan lapangan upacara, Taufik Yahril, optimis pihaknya dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Lapangan upacara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN seluas 14.250 meter persegi. Lapangan ini lebih luas 2 kali lipat dari lapangan upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta. Kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara proses pembangunan kawasan kepresidenan IKN sudah mencapai 80%. Istana Negara yang nantinya akan digunakan sebagai area perkantoran presiden juga masih dalam tahap pengerjaan. Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung kegiatan gladi bersih penyelenggaraan upacara HUT di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada 14 Agustus. Kegiatan gladi bersih dalam rangka latihan terakhir sebelum upacara HUT RI di IKN akan memperhatikan dan memperlihatkan kesiapan penyelenggara mulai dari tata upacara hingga penampilan kesenian dan budaya yang dilaksanakan secara hybrid. 76 Paskibraka Nasional 2024 dari 33 provinsi juga akan segera diterbangkan ke Istana Negara baru untuk latihan bersama. Nantinya mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus. Presiden pun diagendakan melihat langsung pelaksanaan gladi bersih di lapangan upacara Istana Negara IKN. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti. Dan juga kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik, tentunya HSE yang utama. Terima kasih. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut.
Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu, tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di dua lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar. Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid. Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara Hari Ulang Tahun ke-79 RI di IKN. Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi. Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut.
Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set tren otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang. Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 11 Agustus. Mereka bakal mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda IKN sehari setelahnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur dari Hotel Nusantara terlebih dahulu. Tapi yang pasti, transportasi pergerakan para menteri sejak dari Balikpapan akan diatur, termasuk pergerakan dari Hotel Nusantara ke Istana Garuda. Adapun kereta tanpa rel ini mulai diuji coba pada 10 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisi Dayak dengan eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis abu. Kementerian PUPR segera membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom di IKN Nusantara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Raka Buming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta.
Pemirsa, setelah tadi ada undangan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan lapangan di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan di upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan agar lapangan upacara di IKN siap digunakan. Dalam video yang dibagikan Instagram @ikn_id pada 9 Juli lalu, terlihat lapangan upacara IKN sudah siap dengan tiang bendera tinggi menjulang. Rumput hijau pun terhampar dan sudah memasuki tahap beautifikasi. Petugas HSE Istana Negara dan lapangan upacara, Taufik Yahril, optimis pihaknya dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Lapangan upacara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN seluas 14.250 meter persegi. Lapangan ini lebih luas 2 kali lipat dari lapangan upacara di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara proses pembangunan kawasan kepresidenan IKN sudah mencapai 80%. Istana Negara yang nantinya akan digunakan sebagai area perkantoran presiden juga masih dalam tahap pengerjaan. Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung kegiatan gladi bersih penyelenggaraan upacara HUT di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 14 Agustus. Kegiatan gladi bersih dalam rangka latihan terakhir sebelum upacara HUT RI di IKN akan memperhatikan dan memperlihatkan kesiapan penyelenggara, mulai dari tata upacara hingga penampilan kesenian dan budaya yang dilaksanakan secara hybrid. 76 Paskibraka Nasional 2024 dari 33 provinsi juga akan segera diterbangkan ke Istana Negara baru untuk latihan bersama. Nantinya mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus. Presiden pun diagendakan melihat langsung pelaksanaan gladi bersih di lapangan upacara Istana Negara IKN. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti. Dan juga kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik, tentunya HSE yang utama. Terima kasih. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin,
Para mantan wakil presiden terpilih Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di dua lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar. Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid. Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara hari ulang tahun ke-79 RI di IKN. Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi. Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut. Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set train otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang.
Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 11 Agustus. Mereka bakal mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda IKN sehari setelahnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur dari Hotel Nusantara terlebih dahulu. Tapi yang pasti, transportasi pergerakan para menteri sejak dari Balikpapan akan diatur, termasuk pergerakan dari Hotel Nusantara ke Istana Garuda. Adapun kereta tanpa rel ini mulai diuji coba pada 10 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisi Dayak dengan eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis abu. Kementerian PUPR segera membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom di IKN Nusantara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Raka Buming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, setelah tadi ada undangan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan lapangan di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan di upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan agar lapangan upacara di IKN siap digunakan. Dalam video yang dibagikan Instagram @ikn_id pada 9 Juli lalu, terlihat lapangan upacara IKN sudah siap dengan tiang bendera tinggi menjulang. Rumput hijau pun terhampar dan sudah memasuki tahap beautifikasi. Petugas HSE Istana Negara dan lapangan upacara, Taufik Yahril, optimis pihaknya dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Lapangan upacara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN
seluas 14.250 meter persegi. Lapangan ini lebih luas 2 kali lipat dari lapangan upacara di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara proses pembangunan kawasan kepresidenan IKN sudah mencapai 80%. Istana Negara yang nantinya akan digunakan sebagai area perkantoran presiden juga masih dalam tahap pengerjaan. Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung kegiatan gladi bersih penyelenggaraan upacara HUT di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 14 Agustus. Kegiatan gladi bersih dalam rangka latihan terakhir sebelum upacara HUT RI di IKN akan memperhatikan dan memperlihatkan kesiapan penyelenggara, mulai dari tata upacara hingga penampilan kesenian dan budaya yang dilaksanakan secara hybrid. 76 Paskibraka Nasional 2024 dari 33 provinsi juga akan segera diterbangkan ke Istana Negara baru untuk latihan bersama. Nantinya mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus. Presiden pun diagendakan melihat langsung pelaksanaan gladi bersih di lapangan upacara Istana Negara IKN. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti. Dan juga kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik, tentunya HSE yang utama. Terima kasih. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Raka Buming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di 2 lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar.
Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid. Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara Hari Ulang Tahun ke-79 RI di IKN. Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi. Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut. Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set tren otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang. Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 11 Agustus. Mereka bakal mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda IKN sehari setelahnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur dari Hotel Nusantara terlebih dahulu. Tapi yang pasti, transportasi pergerakan para menteri sejak dari Balikpapan akan diatur, termasuk pergerakan dari Hotel Nusantara ke Istana Garuda. Adapun kereta tanpa rel ini mulai diuji coba pada 10 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas
yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisi Dayak dengan eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis abu. Kementerian PUPR segera membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom di IKN Nusantara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Raka Buming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, setelah tadi ada undangan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan lapangan di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan di upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan agar lapangan upacara di IKN siap digunakan. Dalam video yang dibagikan Instagram @ikn_id pada 9 Juli lalu, terlihat lapangan upacara IKN sudah siap dengan tiang bendera tinggi menjulang. Rumput hijau pun terhampar dan sudah memasuki tahap beautifikasi. Petugas HSE Istana Negara dan lapangan upacara, Taufik Yahril, optimis pihaknya dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Lapangan upacara untuk HUT kemerdekaan RI di IKN seluas 14.250 meter persegi. Lapangan ini lebih luas 2 kali lipat dari lapangan upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta. Kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara proses pembangunan kawasan kepresidenan IKN sudah mencapai 80%. Istana Negara yang nantinya akan digunakan sebagai area perkantoran presiden juga masih dalam tahap pengerjaan. Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung kegiatan gladi bersih penyelenggaraan upacara HUT di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada 14 Agustus. Kegiatan gladi bersih dalam rangka latihan terakhir sebelum upacara HUT RI di IKN akan memperhatikan dan memperlihatkan kesiapan penyelenggara mulai dari tata upacara,
hingga penampilan kesenian dan budaya yang dilaksanakan secara hybrid. 76 Paskibraka Nasional 2024 dari 33 provinsi juga akan segera diterbangkan ke Istana Negara baru untuk latihan bersama. Nantinya mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus. Presiden pun diagendakan melihat langsung pelaksanaan gladi bersih di lapangan upacara Istana Negara IKN. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti. Dan juga kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik, tentunya HSE yang utama. Terima kasih. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di dua lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar. Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid,
Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara Hari Ulang Tahun ke-79 RI di IKN. Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi. Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut. Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set tram otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang. Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 11 Agustus. Mereka bakal mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda IKN sehari setelahnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur dari Hotel Nusantara terlebih dahulu. Tapi yang pasti, transportasi pergerakan para menteri sejak dari Balikpapan akan diatur, termasuk pergerakan dari Hotel Nusantara ke Istana Garuda. Adapun kereta tanpa rel ini mulai diuji coba pada 10 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisi Dayak dengan eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis abu. Kementerian PUPR segera membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom di IKN Nusantara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono,
sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, setelah tadi ada undangan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan lapangan di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan di upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan agar lapangan upacara di IKN siap digunakan. Dalam video yang dibagikan Instagram @ikn_id pada 9 Juli lalu, terlihat lapangan upacara IKN sudah siap dengan tiang bendera tinggi menjulang. Rumput hijau pun terhampar dan sudah memasuki tahap beautifikasi. Petugas HSE Istana Negara dan lapangan upacara, Taufik Yahril, optimis pihaknya dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Lapangan upacara untuk HUT kemerdekaan RI di IKN seluas 14.250 meter persegi. Lapangan ini lebih luas 2 kali lipat dari lapangan upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta. Kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara proses pembangunan kawasan kepresidenan IKN sudah mencapai 80%. Istana Negara yang nantinya akan digunakan sebagai area perkantoran presiden juga masih dalam tahap pengerjaan. Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung kegiatan gladi bersih penyelenggaraan upacara HUT di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada 14 Agustus. Kegiatan gladi bersih dalam rangka latihan terakhir sebelum upacara HUT RI di IKN akan memperhatikan dan memperlihatkan kesiapan penyelenggara mulai dari tata upacara hingga penampilan kesenian dan budaya yang dilaksanakan secara hybrid. 76 Paskibraka Nasional 2024 dari 33 provinsi juga akan segera diterbangkan ke Istana Negara baru untuk latihan bersama. Nantinya mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus. Presiden pun diagendakan melihat langsung pelaksanaan gladi bersih di lapangan upacara Istana Negara IKN. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti, dan juga kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik, tentunya HSE yang utama. Terima kasih.
Nama saya Taufik selaku HSI Proyek Istana Negara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di dua lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar. Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid. Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara hari ulang tahun ke-79 RI di IKN.
Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi. Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT Kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut. Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set turn otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang. Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 11 Agustus. Mereka bakal mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda IKN sehari setelahnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur dari Hotel Nusantara terlebih dahulu. Tapi yang pasti, transportasi pergerakan para menteri sejak dari Balikpapan akan diatur, termasuk pergerakan dari Hotel Nusantara ke Istana Garuda. Adapun kereta tanpa rel ini mulai diuji coba pada 10 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisi Dayak dengan eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis abu. Kementerian PUPR segera membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom di IKN Nusantara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri,
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu, tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, setelah tadi ada undangan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan lapangan di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan di upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan agar lapangan upacara di IKN siap digunakan. Dalam video yang dibagikan Instagram @ikn_id pada 9 Juli lalu, terlihat lapangan upacara IKN sudah siap dengan tiang bendera tinggi menjulang. Rumput hijau pun terhampar dan sudah memasuki tahap beautifikasi. Petugas HSE Istana Negara dan lapangan upacara, Taufik Yahril, optimis pihaknya dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Lapangan upacara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN seluas 14.250 meter persegi. Lapangan ini lebih luas 2 kali lipat dari lapangan upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta. Kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara proses pembangunan kawasan kepresidenan IKN sudah mencapai 80%. Istana Negara yang nantinya akan digunakan sebagai area perkantoran presiden juga masih dalam tahap pengerjaan. Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung kegiatan gladi bersih penyelenggaraan upacara HUT di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada 14 Agustus. Kegiatan gladi bersih dalam rangka latihan terakhir sebelum upacara HUT RI di IKN akan memperhatikan dan memperlihatkan kesiapan penyelenggara mulai dari tata upacara hingga penampilan kesenian dan budaya yang dilaksanakan secara hybrid. 76 Paskibraka Nasional 2024 dari 33 provinsi juga akan segera diterbangkan ke Istana Negara baru untuk latihan bersama. Nantinya mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus. Presiden pun diagendakan melihat langsung pelaksanaan gladi bersih di lapangan upacara Istana Negara IKN. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti. Dan juga kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik, tentunya HSE yang utama. Terima kasih. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu, tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di dua lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar. Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid. Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara Hari Ulang Tahun ke-79 RI di IKN. Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi. Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut.
Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set turn otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang. Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 11 Agustus. Mereka bakal mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda IKN sehari setelahnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur dari Hotel Nusantara terlebih dahulu. Tapi yang pasti, transportasi pergerakan para menteri sejak dari Balikpapan akan diatur, termasuk pergerakan dari Hotel Nusantara ke Istana Garuda. Adapun kereta tanpa rel ini mulai diuji coba pada 10 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisi Dayak dengan eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis abu. Kementerian PUPR segera membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom di IKN Nusantara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Raka Buming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta.
Pemirsa, setelah tadi ada undangan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan lapangan di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan di upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan agar lapangan upacara di IKN siap digunakan. Dalam video yang dibagikan Instagram @ikn_id pada 9 Juli lalu, terlihat lapangan upacara IKN sudah siap dengan tiang bendera tinggi menjulang. Rumput hijau pun terhampar dan sudah memasuki tahap beautifikasi. Petugas HSE Istana Negara dan lapangan upacara, Taufik Yahril, optimis pihaknya dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Lapangan upacara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN seluas 14.250 meter persegi. Lapangan ini lebih luas 2 kali lipat dari lapangan upacara di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara proses pembangunan kawasan kepresidenan IKN sudah mencapai 80%. Istana Negara yang nantinya akan digunakan sebagai area perkantoran presiden juga masih dalam tahap pengerjaan. Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung kegiatan gladi bersih penyelenggaraan upacara HUT di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 14 Agustus. Kegiatan gladi bersih dalam rangka latihan terakhir sebelum upacara HUT RI di IKN akan memperhatikan dan memperlihatkan kesiapan penyelenggara, mulai dari tata upacara hingga penampilan kesenian dan budaya yang dilaksanakan secara hybrid. 76 Paskibraka Nasional 2024 dari 33 provinsi juga akan segera diterbangkan ke Istana Negara baru untuk latihan bersama. Nantinya mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus. Presiden pun diagendakan melihat langsung pelaksanaan gladi bersih di lapangan upacara Istana Negara IKN. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti. Dan juga kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik, tentunya HSE yang utama. Terima kasih. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin,
Para mantan wakil presiden terpilih Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di dua lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar. Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid. Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara hari ulang tahun ke-79 RI di IKN. Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi. Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut. Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set turn otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang.
Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 11 Agustus. Mereka bakal mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda IKN sehari setelahnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur dari Hotel Nusantara terlebih dahulu. Tapi yang pasti, transportasi pergerakan para menteri sejak dari Balikpapan akan diatur, termasuk pergerakan dari Hotel Nusantara ke Istana Garuda. Adapun kereta tanpa rel ini mulai diuji coba pada 10 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisi Dayak dengan eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis abu. Kementerian PUPR segera membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom di IKN Nusantara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Raka Buming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, setelah tadi ada undangan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan lapangan di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan di upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan agar lapangan upacara di IKN siap digunakan. Dalam video yang dibagikan Instagram @ikn_id pada 9 Juli lalu, terlihat lapangan upacara IKN sudah siap dengan tiang bendera tinggi menjulang. Rumput hijau pun terhampar dan sudah memasuki tahap beautifikasi. Petugas HSE Istana Negara dan lapangan upacara, Taufik Yahril, optimis pihaknya dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Lapangan upacara untuk HUT kemerdekaan RI di IKN
seluas 14.250 meter persegi. Lapangan ini lebih luas 2 kali lipat dari lapangan upacara di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara proses pembangunan kawasan kepresidenan IKN sudah mencapai 80%. Istana Negara yang nantinya akan digunakan sebagai area perkantoran presiden juga masih dalam tahap pengerjaan. Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung kegiatan gladi bersih penyelenggaraan upacara HUT di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 14 Agustus. Kegiatan gladi bersih dalam rangka latihan terakhir sebelum upacara HUT RI di IKN akan memperhatikan dan memperlihatkan kesiapan penyelenggara, mulai dari tata upacara hingga penampilan kesenian dan budaya yang dilaksanakan secara hybrid. 76 Paskibraka Nasional 2024 dari 33 provinsi juga akan segera diterbangkan ke Istana Negara baru untuk latihan bersama. Nantinya mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus. Presiden pun diagendakan melihat langsung pelaksanaan gladi bersih di lapangan upacara Istana Negara IKN. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti. Dan juga kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik, tentunya HSE yang utama. Terima kasih. Nama saya Taufik selaku HSE Proyek Istana Negara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di 2 lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar.
Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid. Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara Hari Ulang Tahun ke-79 RI di IKN. Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi. Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut. Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set tren otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang. Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dijadwalkan berkunjung ke IKN pada 11 Agustus. Mereka bakal mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Garuda IKN sehari setelahnya. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur dari Hotel Nusantara terlebih dahulu. Tapi yang pasti, transportasi pergerakan para menteri sejak dari Balikpapan akan diatur, termasuk pergerakan dari Hotel Nusantara ke Istana Garuda. Adapun kereta tanpa rel ini mulai diuji coba pada 10 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas
yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisi Dayak dengan eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis abu. Kementerian PUPR segera membangun halte untuk menunjang operasional tram otonom di IKN Nusantara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, setelah tadi ada undangan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan lapangan di Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan di upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan agar lapangan upacara di IKN siap digunakan. Dalam video yang dibagikan Instagram @ikn_id pada 9 Juli lalu, terlihat lapangan upacara IKN sudah siap dengan tiang bendera tinggi menjulang. Rumput hijau pun terhampar dan sudah memasuki tahap beautifikasi. Petugas HSE Istana Negara dan lapangan upacara, Taufik Yahril, optimis pihaknya dapat menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu. Lapangan upacara untuk HUT kemerdekaan RI di IKN seluas 14.250 meter persegi. Lapangan ini lebih luas 2 kali lipat dari lapangan upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta. Kapasitas lapangan dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Sementara proses pembangunan kawasan kepresidenan IKN sudah mencapai 80%. Istana Negara yang nantinya akan digunakan sebagai area perkantoran presiden juga masih dalam tahap pengerjaan. Presiden Jokowi akan menyaksikan secara langsung kegiatan gladi bersih penyelenggaraan upacara HUT di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada 14 Agustus. Kegiatan gladi bersih dalam rangka latihan terakhir sebelum upacara HUT RI di IKN akan memperhatikan dan memperlihatkan kesiapan penyelenggara mulai dari tata upacara,
hingga penampilan kesenian dan budaya yang dilaksanakan secara hybrid. 76 Paskibraka Nasional 2024 dari 33 provinsi juga akan segera diterbangkan ke Istana Negara baru untuk latihan bersama. Nantinya mereka akan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus. Presiden pun diagendakan melihat langsung pelaksanaan gladi bersih di lapangan upacara Istana Negara IKN. Nama saya Taufik selaku HSI Proyek Istana Negara. Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap untuk menunjang upacara 17 nanti. Dan juga kami tetap optimis untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan kualitas yang baik, tentunya HSI yang utama. Terima kasih. Nama saya Taufik selaku HSI Proyek Istana Negara. Mantan Presiden Republik Indonesia turut diundang dalam upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Istana juga telah menyiapkan hotel untuk mantan Presiden RI yang diundang. Undangan untuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah disebar. Pihak istana akan mengonfirmasi lebih lanjut kehadiran para mantan presiden pada upacara kemerdekaan pekan depan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyebut bahwa Megawati sudah menerima undangan dari Istana Kepresidenan untuk menghadiri HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Megawati masih mempertimbangkan untuk memenuhi undangan tersebut. Menurut Hasto, saat ini Megawati sedang berfokus pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Selain mantan presiden, upacara di IKN rencananya juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tokoh agama, masyarakat, budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN juga diundang untuk menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, undangan upacara di Istana Merdeka Jakarta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para mantan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta. Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Anggaran hari ulang tahun RI pada 2024 menaik karena penyelenggaraannya digelar di dua lokasi, yaitu Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini memicu pembengkakan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran HUT ke-79 RI hal yang wajar. Ditemui di Senayan, Jakarta pada Jumat 9 Agustus, Jokowi mengklaim kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi dan masih tergolong biasa. Kabar kenaikan anggaran HUT RI tahun ini sebelumnya dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, Pratikno melempar kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono soal rincian anggaran. Sayangnya, Heru tidak hafal perbandingan acara tahun sebelumnya dan sekarang. Dia mengklaim tidak tahu menau anggaran negara yang digelontorkan untuk upacara 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan peringatan upacara HUT RI ke-79 akan digelar secara hybrid,
Tata upacara akan digelar di IKN, sementara kesenian dan hiburan akan diselenggarakan di Istana Jakarta. Warga lokal bakal diundang mengikuti upacara HUT ke-79 RI di lapangan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan daftar masyarakat yang akan diundang. Mengutip Kompas.com pada Jumat 9 Agustus, Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Panglima Kodam dan Kepala Kepolisian daerah setempat. Setelah daftar yang diajukan Pemda, pihak istana akan menyiapkan undangannya. Tak hanya masyarakat lokal, pekerja yang membangun IKN pun akan diundang pada upacara Hari Ulang Tahun ke-79 RI di IKN. Lapangan istana yang bakal digunakan untuk upacara HUT RI akan disiapkan sekitar 1.400 kursi. Yusuf mengklaim sebagian masyarakat akan ikut upacara di tempat tersebut. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara HUT kemerdekaan RI akan dilangsungkan di dua tempat, yaitu upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ada banyak permintaan dari beragam pihak untuk bisa ikut upacara di IKN, termasuk dari organisasi kemasyarakatan. Namun Istana menyatakan peserta upacara yang hadir di IKN adalah peserta yang diundang oleh negara. Kementerian Sekretariat Negara juga bakal mengirimkan undangan tersebut. Yang tak kalah menyita perhatian publik di IKN adalah rangkaian kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART. Dan rencananya akan beroperasi penuh di IKN sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Nantinya, kereta otonom tanpa rel ini bakal digunakan sebagai pengumpan dan moda transportasi di area Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan sejumlah tempat lain. Kecepatan jelajahnya pun mencapai 40 km per jam. Satu train set tren otonom akan beroperasi di IKN memiliki 3 gerbong berkapasitas maksimal 302 penumpang. Tram otonom ini akan beroperasi searah jarum jam dengan headway sekitar 5 menit. Pemerintah akan mengupayakan para menteri bisa menjajal kereta tanpa rel ini di IKN Kalimantan Timur. Para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin